itu menyenangkan. Saat ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Yang kedua yaitu penurunan titik beku. Kita lakukan percobaan sebentar ya. Percobaan yang pertama, kita ukur suhu air. Suhu air sebesar 29 derajat Celcius. Kemudian air yang 100 ml tadi sudah kita ukur sebanyak 100 ml, berarti 100 gram. Kita punya larutan sukrosa, larutan gula pasir sebesar 34,2 gram, 0,1 mol. Kita masukkan, kita larutkan. Sudah larut, berarti ini kita memiliki sukrosa 1 molar atau 1 M kecil ya, sukrosa 1 molar. Kita ukur suhunya. Sama dengan air biasa ya, suhunya 29 derajat Celcius. Kita masukkan ke dalam plastik. Kita cuci dulu. Kemudian kita punya larutan yang lain, yaitu larutan natrium klorida NaCl sebanyak 5,85 gram. Kita larutkan dalam 100 ml air. Sudah larut, kita ukur suhunya. Nah, jadi suhunya sama ya, 29. Jadi suhu air biasa, suhu larutan NaCl 1 molar, suhu larutan sukrosa 1 molar, sama-sama 29 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan lagi ke wadah plastik. Jadi kita punya 3 macam, satu larutan NaCl 1 molar, kemudian larutan sukrosa 1 molar, dan air. Nah, setelah ini nanti kita akan masukkan ke kulkas dan besok kita ukur suhu pada waktu membeku. Demikian ya percobaannya. Belajar itu menyenangkan. Sekarang sudah kita bisa lihat airnya sudah membeku. Kita lihat suhunya. Turun terus, ini sudah 12 derajat Celcius, 7 derajat Celcius, masih 3 derajat Celcius, ya, kita coba untuk menghitung titik beku dari sukrosa 1 molar kemarin, 1 molar yang kita buat ya. 3, 2, 1, 0, 0, 0 derajat Celcius. Kita tunggu. Termometer kita ini dengan ketelitian 1 derajat Celcius
skala tertingginya 100 dengan 2 strip, berarti bisa 102 derajat Celcius. Lalu untuk yang terbawah 10 0 derajat Celcius, lalu di bawah 0 derajat Celcius ada 12 strip. Jadi masih mampu sampai min 12 derajat Celcius. Nih suhu sukrosa sudah naik lagi menjadi 3 derajat Celcius nih. Kemudian ini natrium klorida yang sudah membeku, kita ukur suhunya. -10 -2 -3 bisa sampai -3. Berdasarkan percobaan titik beku yang telah kita lakukan, kita telah melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Data yang didapatkan yaitu pada percobaan pertama titik beku air 3 derajat Celcius, sedangkan larutan gula 0, larutan NaCl -1 derajat Celcius. Untuk percobaan kedua yang kita dapatkan yaitu titik beku air tetap 3, larutan gulanya -2, sedangkan larutan NaCl-nya -3. Percobaan yang ketiga untuk H2O tetap 3, titik beku larutan gula -4, sedangkan larutan NaCl -5. Dari 3 percobaan kita bisa mendapatkan rata-rata dari titik bekunya. Untuk air yaitu 3 derajat Celcius, larutan gula -2 derajat Celcius, dan larutan NaCl -3 derajat Celcius. Dari percobaan yang hanya sangat sederhana ini, kita bisa melihat bahwa titik beku dari larutan ternyata di bawah titik beku dari pelarut murni. Yang dimaksud titik beku adalah suhu di mana tekanan uap pelarut murni sama dengan tekanan uap padatannya. Kenapa titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni? Karena pelarut murni harus membeku lebih dulu, baru kemudian zat padatnya. Sehingga waktu yang diperlukan untuk membeku pada larutan lebih lama daripada titik beku pelarut murninya. Sehingga titik beku larutan menjadi lebih rendah atau lebih kecil daripada pelarut murninya. Nah, di dalam sifat koligatif larutan, kita sudah mengetahui bahwa larutan itu terdiri dari 2, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Maka nanti titik beku larutan juga berbeda antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Karena pada larutan elektrolit nanti akan terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak akan terurai menjadi ion-ionnya. Sesuai teori kita rumuskan, perubahan titik beku atau delta TF adalah titik beku pelarut murni dikurangi dengan titik beku larutan, ataupun bisa juga dituliskan titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi delta TF, di mana delta TF sama dengan KB dikalikan M. Ini adalah untuk yang larutan non elektrolit.
Sedangkan untuk yang larutan elektrolit, delta TF sama dengan KF dikalikan M dikalikan I. I adalah faktor Van Hoek. Demikianlah untuk mencari perubahan titik beku, sehingga kita bisa mengetahui sifat poligatif larutan. Belajar itu menyenangkan. Ya. Misal kita ada contoh soal. Tentukan titik beku larutan jika 0,05 mol sukrosa dilarutkan dalam 400 gram air. Jadi langkah yang pertama kita tentukan dulu. Oh, ternyata disuruh mencari titik beku larutan. Kita masukkan dulu titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi delta TF. Yang pertama tadi 0,05 mol sukrosa dilarutkan dalam 400 gram air. Berarti dengan demikian pelarut murninya adalah air. Langkah pertama seperti itu dulu ya, tentukan pelarut murninya. Kemudian secara teoritis kita tahu pelarut murni air itu suhunya titik bekunya 0 derajat Celcius. Ya, mungkin tadi di dalam percobaan kurang dari 0 derajat ya. Mungkin secara teoritis titik beku pelarut murni, yaitu pelarut murninya itu adalah air, adalah 0 derajat Celcius. Jadi bisa kita masukkan titik beku pelarut murni 0 dikurangi dengan delta TF. Kalian harap tahu bahwa delta TF tadi didapatkan dari apa? Dari KB dikalikan M. KB-nya berapa? Untuk air itu KB-nya 1,86. Ketetapan titik beku air. Kemudian M-nya ada molalitasnya. Dilihat di sini belum ada molalitasnya, maka harus dicari terlebih dahulu. Molalitasnya dalam apa? 0,05 mol dalam 400 gram air. Sehingga cara mencari molalitasnya adalah 0,05 mol dikalikan dalam apa? Jadi ketemu delta TF-nya ketemunya 0,23. Jadi kita masukkan di sini titik beku pelarut murni 0 dikurangi 0,23. Maka titik beku dari larutan sukrosa sebesar 0,05 mol yang dilarutkan dalam 400 gram air nanti sebesar 0 dikurangi 0,23. Jadi negatif 0,23 derajat Celcius. Ya, demikian untuk mencari titik beku. Nah, di sini rumusnya hanya menggunakan KB kali M. Kenapa? Karena sukrosa merupakan larutan non-elektrolit, sehingga tidak terpengaruh oleh jumlah ionnya. Karena sukrosa dalam larutannya tidak akan terionisasi. Demikianlah kita mempelajari mengenai sifat poligatif larutan, yaitu tentang penurunan titik beku. Belajar itu menyenangkan.